Anak raja keluar malam, naik kuda sampai terjatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya adalah Abang Iskandar, SPD SD. Tempat tanggal lahir adalah Dabu Singkep, 23 Februari 1979. Tempat tugas saya adalah SDN 002 Singkep, Kabupaten Lingga. Yang saat ini, alhamdulillah, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6, khususnya yang berasal dari Kabupaten Lingga. Adapun dalam kegiatan ini, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator kami untuk kelas Lingga 4, yaitu Bapak Nur Hasanuri, MPD, kemudian didampingi juga oleh Bapak Pengajar Praktik. Saya, yaitu Bapak Rasikin, SPD SD. Baiklah, sudah hampir sebulan mengikuti diklat pendidikan guru penggerak ini, yang mana dalam sebulan ini kami sudah membahas tentang modul 1, yaitu 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 tentang visi guru penggerak, sehingga sampailah kami pada modul yang 1.4, yaitu budaya positif. Baiklah, di akhir modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami khususnya calon guru penggerak diminta untuk melakukan seminar atau pengibasan tentang budaya positif di sekolah tempat kami mengabdi khususnya. Untuk itu, saya akan melakukan pengibasan daripada modul 1.4, yaitu budaya positif ini, kepada rekan-rekan majelis guru yang ada di lingkungan tempat kerja saya, khususnya di SDN 002 Singkep. Adapun hal yang pertama saya lakukan sebelum saya melakukan aksi nyata, yaitu saya memohon izin dulu kepada kepala sekolah yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak M. Suhaini, SPD SD. Di situ saya memohon izin untuk pelaksanaannya, yang berupa harinya, jamnya. Dan alhamdulillah tanggapan beliau itu sangat positif sekali. Dia sangat mengapresiasi sekali kegiatan tersebut, sehingga atas izin beliau maka ditentukanlah untuk pelaksanaan aksi nyata ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 dengan waktu dimulai dari pukul 1 siang sampai dengan selesai. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada pelaksanaan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif ini nantinya, yaitu ada 6 materi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi dan hukuman, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, berikut adalah hasil video dari aksi nyata yang sudah saya lakukan di SDN 002 Singkep.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 002 Singkep, yang kami banggakan calon guru penggerak dari angkatan 6, salah satunya itu Pak Abang Iskandar yang saat ini akan menjadi narasumber pada kegiatan seminar aksi nyatanya. Yang kami banggakan Bapak Ibu yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang bawaan selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Abang Iskandar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu mari kita sejenak berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk agama Islam, insyaallah saya madu. Kemudian untuk agama yang Muslim, berdoa sesuai keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Syukurin Rabbana imin alhamdulillah wa ibarakatuh mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma qul lana wa li walidayna warhamna wa rabbil saghira. Allahumma lana wa khair wa barakatuh wa khatir wa qawwa wa afiyah wa sihhat wa salam. Allahumma fina min kulli balad inni wa min wasiyati wa azim. Wa bikal karim sallallahu alaihi wasallam ya Rabbana wa lana wa bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah doa yang dipimpin langsung oleh Pak Abang Iskandar. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Narasumber, Pak Abang Iskandar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kosong Sikit. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bersama-sama dalam ruangan ini rangkaian acara aksi nyata Pak Abang Iskandar. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini penyajian aksi nyata Pak Abang Iskandar Modul 1/4 yaitu budaya positif. Kepada Pak Abang, mudah-mudahan Bapak menyampaikan apa itu 1.4 dan penerapannya di sekolah, di kelas, dan kepada rekan-rekan guru peserta mohon kiranya dapat mencermati, mengambil hikmah dari kegiatan ini, mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas masing-masing. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Sekali lagi kepada Pak Abang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SD Negeri 02 Singkep yang telah sudi memberikan sambutannya. Baik, kita lanjutkan langsung dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Abang Iskandar terkait tentang budaya positif sebagai aksi nyatanya pada calon guru penggerak angkatan ke-6. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saya ucapkan kepada bapak dan ibu semuanya terima kasih. Terima kasih telah hadir untuk mengikuti daripada seminar yang insyaallah berkaitan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Izin untuk menampilkan slide. Oke, baik Bapak-Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan permintaan daripada tugas yang harus kami selesaikan dalam iklan guru penggerak untuk angkatan 6 ini, yaitu menyelesaikan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya ada dua buah pantun yang saya sampaikan. Anak raja keluar malam naik kuda sampai terjatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja belajar menari di waktu pagi. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, cuma untuk belajar dan sama-sama berbagi. Izin Bu ya. Baik Bapak Ibu, oke, nah ini adalah profil kami, profil saya, yaitu yang pertama itu adalah nama saya, kemudian yang tengah itu adalah Bapak fasilitator kami, kelas hingga 0,9, namanya Bapak Nur Hasanuri MPD. Kemudian yang di bawah itu adalah Bapak Rasikin, mungkin Bapak-Bapak Ibu kenal semua dengan Bapak Rasikin ya. Nah, ini dia menjadi Bapak pengajar praktik kami. Baik Bapak Ibu, udah hampir 1 bulan kami mengikuti diklat guru penggerak, yang mana pada 1 bulan yang lewat kami sudah menerapkan mempelajari daripada modul 1. Nah, modul 1 ini Bapak Ibu itu terbagi ada 4 di situ, yaitu ada 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional, itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara
yang mana di situ kami diajarkan bagaimana sebenarnya pendidikan yang menuntut, kemudian sesuai dengan kodrat alam, kemudian sesuai dengan zaman, kemudian bagaimana penerapan yang budi pekerti kepada anak. Nah, di situ itu yang kami pelajari pada filosofi pendidikan nasional untuk modul 1.1. Kemudian juga ada 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini juga kami diajarkan bagaimana nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak itu. Kemudian perannya sebagai guru penggerak. Kemudian setelah itu kami masuk pada modul 1.3. Di sini visi daripada guru penggerak itu. Visi di guru penggerak itu ialah mengacu pada bagaimana mensukseskan tujuan daripada pendidikan, yaitu menciptakan pembelajaran yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, nah ini yaitu budaya positif yang sekarang ini yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 4, Bapak Ibu ya, ada 4 di modul 1 yang sudah kami pelajari dan sekarang sedang berjalan dalam modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, mungkin pikiran kita kontrolnya apa? Kontrol ini adalah bagaimana kita mempengaruhi orang agar dia mengikuti apa yang ingin kita, yang akan kita pakai, yang akan kita tuju, sehingga pada orang itu berusaha untuk mengikuti kita. Mungkin kontrol itu seperti itu. Kita mengontrol orang itu. Nah, jadi selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Nah, kebanyakan kita seperti itu, kebanyakan kita mengontrol murid karena murid itu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Nah, ini dia. Untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Maksudnya lingkungan yang positif itu bagaimana ya? Lingkungannya aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, itu cara membangun budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu ada 6 faktor, Bapak Ibu. Dan jadi ada 6 faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan budaya disiplin di sekolah. Nah, 6 faktor inilah yang harus kita yakini, yang harus kita terapkan, yang harus kita terapkan di situ. Yang paling tidak harus kita pahami kita kepada diri kita sebagai seorang guru, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai pendidikan. Kemudian ada teori motivasi di sini, jadi teori motivasi dan hukuman. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan keenam ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu saya besarkan beda dengan dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena arah kita nanti akannya larinya ke situ. Finalnya. Nah, jadi finalnya di sini di segitiga restitusi. Nanti kita jelaskan kemudian nanti sama-sama kita belajar. Baik, Bapak Ibu, budaya positif itu yang diawali dengan perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi, mungkin Bapak Ibu tahu lah miskonsepsi, ya. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu. Jadi untuk berbuat sesuatu, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini menurut daripada Dr. William Glasser.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi sebuah dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Mungkin ibu masih kecil mungkin pernah main genggam tangan. Ayo silakan ibu genggam, silakan buka tangan saya kalau mampu. Oh ya, mungkin kawan-kawan akan berusaha membuka, berusaha dengan semakti mungkin ibu mempertahankan genggaman ini. Akhirnya kawan-kawan tak mau membuka, ibu ya, sudah mau buka hanya aku kasih duit. Tapi ibu tidak mau juga membuka. Nah, berusaha sementara kawan-kawan berusaha, kawan kita berusaha ingin membalik barang itu. Dia membujuk itu, dia berusaha untuk mengontrol kita, tapi ibu mati-matian untuk tidak membuka tangan ibu. Nah, artinya apa? Artinya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita kalau kita tidak mengizinkan dia. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Tadi saya bilang ya. Siswanya bujuk, multi kepala sekolah bujuk. Nah itu bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu peristiwa perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menerapkan kehidupan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pandangan sang guru untuk berusaha. Nah, yang selanjutnya ini ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ada istilahnya identitas gagal ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tentang ya kita udah dewasa, kita udah tua, tapi kita punya hak. Ilusi. Saya ini kan lebih tua. Karena kamu masih muda. Nah, ini ilusi bahwa orang memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu yang jelas akan terbentuk. Nah, ini Bapak Ibu stimulus respon ya. Pasti ada perbandingannya. Kalau kita lihat di sini, stimulus respon itu dia elastis. Kebutuhan kita sama, sementara di teori kontrol itu berbeda. Nah, kemudian di stimulus respon juga semua orang itu melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol semua orang memiliki gambarannya berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu menurut stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian di stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, perilaku buruk semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada mic? Gitu ya. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian di stimulus respon juga orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol yang dikatakan tadi dan pagi tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya tadi ada simulasi ingin bermain tangan. Orang tidak akan bisa membuka kalau kita tidak mengizinkan. Itu artinya kita punya kontrol pada diri kita sendiri yang mengontrol.
Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, sedangkan di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan kolaborasi dengan Yesus menciptakan pilihan yang baru. Nah, ini model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol semuanya berpikir menang. Itu Ibu ya, itu daripada perbedaan daripada stimulus respon dan juga teori kontrol. Oke, nah disiplin dan nilai kebaikan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, jadi salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Baik itu disiplin kita sebagai guru, kemudian cara penerapan kita juga kepada siswa. Bagaimana cara penerapan disiplinnya di sekolah kita. Nah, tujuan daripada disiplin positif itu Bapak Ibu, yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu daripada tujuan dari disiplin positif. Nah, ini pendidikan nasional kita ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama. Nanti Bapak Ibu ada yang namanya dengan keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Yang itu semuanya dibentuk berdasarkan kesepakatan daripada stakeholder yang ada di sekolah semuanya, melibatkan murid, wali murid, kemudian komite, pihak sekolah, dan semua gurunya. Itu disebut dengan ada keyakinan sekolah. Nah, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, artinya kita semua, Bapak Ibu semua, kita semuanya insya Allah merupakan pemimpin pembelajaran, itu perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif, budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, yang sekarang sedang digadang-gadangkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya Pak ya. Nanti sudah tinggal. Oke, lanjut. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta institusi. Menurut Dean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi begini, jadi biasanya orang yang bermotivasi perilakunya itu menghindar hukuman itu dia bertanya, kalau saya tambah PR, biasanya saya kan anak-anak murid itu begitu. Kalau dia tambah PR, aku ingat saya hukum, dapat hukuman kan? Karena dia tahu selalu dihukum ya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sertifikat yang termotivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sering banyak nih, sering. Ini sering terjadi bagi kita ya, pada lingkungan kita. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, di luar, dia tidak akan melekat dalam diri. Nah, ini yang kita harapkan ini pada murid-murid kita itu ini, Bapak Ibu ya.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini yang seharusnya yang kita tanamkan kepada diri kita. Apa itu? Nah, orang yang mutasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku bersifat internal di dalam dirinya, melekat dalam dirinya, kemudian bukan eksternal, berupa imbalan-imbalan, bukan. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat dari kasus ini, nanti bisa menarik kesimpulan daripada kasus ini. Ya, Ipan telah menguasai pelajaran matematika di sini Bapak Ibu, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ipan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan. Oke Bapak Ibu, jadi Pak Seno, jadi pertanyaan atas pertanyaan Pak Seno tadi, maka IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini disebut dengan hukuman. Oke. Jadi Pak Seno itu dia memposisikan dirinya sebagai penghukum di situ. Karena hukuman itu dia tidak terencana itu. Nanti kita bahas, ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kalau saya jelas tidak setuju. Ya, yang jelas kita tidak setuju. Anak itu dibuat malu, kemudian disuruh maju ke depan, dihukum, dibuat malu itu, Bu. Otomatis anak itu jadi merasa kecil lagi dia. Ya. Jadi mengapa? Itu tadi sudah. Nah, kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi konsekuensinya hukuman ya Bu ya? Hukuman ya, kenapa? Karena hukuman itu sifatnya dia tidak terencana, spontan gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini tabel, mungkin Bapak Ibu tak nampak, saya nampak. Kemudian di sini ada identitas gagal, di sini Bapak Ibu, ini identitas sukses. Identitas gagal itu apa? Bentuk-bentuk hukuman itu termasuk daripada identitas gagal Bapak Ibu. Tapi kalau disiplin di sini identitas sukses ini ada disiplinnya, di situ ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman kalau kita lihat di sini kita sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, pilihan. Nanti lebih jelas nanti ya Ibu ya, saya share nanti. Saya sama-sama belajar, jadi Ibu lebih jelas lagi pahami. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi? Nah, ini konsekuensi ya. Nah, hukuman Bapak Ibu bersifat tidak
tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba kita melihat anak yang apa? Yang datang langsung kita. Anak kita tak tahu bentuk hukuman apa yang kita berikan itu. Dia tidak tahu. Nah, jadi dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat aturan tersebut. Nah, kemudian hukuman bersifat satu arah. Itu tadi hanya kita yang tahu, murid tidak tahu satu arah saja. Nah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi itu. Konsekuensi yang jelas dia ada kesepakatan. Hukuman itu dari kita sendiri sebagai guru, murid tak tahu, tidak kita libatkan. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak bisa diinti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu Bapak Ibu bisa melalui kata-kata, ya bisa juga melalui perbuatan. Kadang-kadang kita membuat berdasarkan kata-kata ini membuat anak sedih, itu sudah merupakan hukuman. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Artinya muridnya tahu kalau aku melanggar ini, maka konsekuensinya aku dapatkan seperti ini. Kalau di SMP itu sudah jelas. Di SMP, di SMA dia menggunakan sistem poin, Bapak Ibu ya. Tidak buat PR, poinnya sekian. Terlambat sekolah, poinnya sekian. Melanggar peraturan sekolah, umpamanya peraturan kelas, apa saja punya merokok sekian. Nah, itu dia anak murid sudah tahu, sudah ada aturannya, sudah disepakati, sudah dibicarakan dengan wali murid. Nah, jadi sehingga konsekuensi itu anak murid sudah tahu kalau dia melanggar ini maka dia akan mendapat konsekuensi seperti apa. Nah, itu ya Bapak ya. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap tak nyaman Bapak Ibu untuk jangka waktu yang pendek. Nah, dihukum dengan penghargaan. Nah, ternyata saya juga sebelumnya saya berpikir bahwa memberi penghargaan itu adalah suatu bentuk memotivasi kepada peserta didik kita. Ternyata setelah saya mengikuti diklat sebagai calon guru penggerak ini khususnya pada modul 1-4, memberi penghargaan itu juga termasuk hukuman ternyata. Kan, Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqh. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita yang bisa kita ambil pelajaran daripada cerita tersebut. Ibu Anas, guru SD, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat,
murid-murid kelas 2 kembali lagi berebut masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, ini ilustrasi bahwa mengatakan bahwa penghargaan dan tidak selamanya penghargaan itu akan memberi motivasi kepada siswa yang berbentuk internal dalam dirinya. Nah, Alpicon di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon juga selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menghukum pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, kecil tulisannya, mungkin Ibu belakang tak nampak. Saya pun nanti jalan ya. Terus saya. Tapi saya akan baca ini satu-satu. Jadi pengaruh jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang itu bagaimana? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Ya Bu ya? Nah, sampai itu begitu tuh. Dia akan berbuat kalau ada benda, ada benda yang didapat. Nah, itu tak bagus. Itu penghargaan. Nah, penghargaan tidak efektif di sini. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti dia berbuat karena ada benda yang ingin dapat. Nah, ini bagus. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa pula penghargaan itu merusak hubungan? Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kadang-kadang sering kita melakukan itu. Saya juga sering melakukan. Tapi akhirnya saya sadar tak dulu tidak boleh memberikan penghargaan di depan orang-orang ramai. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ini dia penghargaan. Makanya sekarang kelas 13 tidak ada lagi ya, tidak ada lagi juara. Tadi anak murid saya bertanya, Pak, bagaimana Pak untuk satu-satu? Ada pakai ranking tak? Tak pakai ranking. Semua ikat juara semua saya bilang. Kenapa Pak? Iya, pasti juara. Kemarin juara 1 kan dengan main bola kaki. Jadi betul Pak. Nah, masing-masing juara. Kalian semua masing-masing memiliki. Iya. Makanya di dalam pembelajaran itu, Bapak Ibu, ketika kami melakukan iklan itu, maka dilarang yang namanya learning camp itu. Apa menciptakan kesenjangan-kesenjangan? Kita mengelompokkan. Jadi timbul akhirnya kesenjangan-kesenjangan dia. Dia merasa kecil gitu kan. Kena belajar ini orang itu pintar banget terus nah, jadi tak boleh itu dilarang ya. Nah, selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Memang betul. Saya kemarin waktu kenaikan kelas 6 ini antara dua anak saya ini bertanya siapa juara 1, siapa juara 2. Apakah malah Pak juara 1 itu tak ada juara-juara. Mereka saling cemas. Begitu. Akhirnya ketika dibagi rapor mereka bertanya, Bapak, Ika, berapa jumlah nilai Ika? Mereka banyak itu bukan? Jumlah kami nilai segini, jumlah kami nilai segini. Oh, akhirnya mereka ambil kesimpulan sendiri. Ika ini juara 1, si A juara 1. Data saya bunyikan. Jadi timbul kecemasan kalau sudah mendibeli mereka. Jadi lebih bagus tidak usah dibunyikan. Tapi itu kan tadi ya, budaya itu dari dulu zaman saya kemarin gitu juga ada juara. Baik, yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini ya. Nah, yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Udah, nanti kita baca sama-sama. Banyak sangat. Banyak gitu. Saya pun malah jangan cerita.
Oke, ini Bapak Ibu nanti. Nah, ini restitusi. Jadi di antara 6 faktor cara penerapan budaya positif di sekolah itu, maka saya lebih merujuk pada restitusi, Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Bosen tahun 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi yang perlu kita pahami adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Pada awalnya juga saya berpikir saya dapat keyakinan kelas ini di sini lah Bapak Ibu, di diklat guru penggerak. Ternyata keyakinan kelas itu ternyata jauh berbeda dengan peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya, atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ini kalau kita lihat dari pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang jelas jawabannya mungkin adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu adalah keyakinan yang membedakan antara keyakinan dan peraturan itu adalah keyakinan itu dia memiliki setiap kalimat yang dibuat dalam suatu keyakinan itu adalah bersifat positif dan kemudian mengandung nilai kebajikannya di situ. Nah, iya itu ya. Nah, ini kita lihat cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu ini boleh dibuat, dan keyakinan kelas itu boleh dibuat di saat setiap pembelajaran. Boleh. Contoh, kita Ibu mau menerapkan pembelajaran kelas matematik. Ibu boleh, yuk kita buat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu sama juga dengan kesepakatan. Nah, besok mulai ada perubahan. Boleh, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang boleh? Ya, ketika kami mengikuti Google Map pada saat kolaborasi, ruang kolaborasi, di situ setiap mengikuti itu, maka fasilitator kami selalu membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama Bapak Ibu. Ayo kita buat kesepakatan bersama. Ini ya kesepakatan kita. Artinya apa? Ketika teman kesepakatannya adalah semua mikrofonnya diumut ya, dimatikan ketika bercakap. Kemudian ketika ada yang berbicara yang lain diam. Kemudian kalau mau bertanya silakan raise hand. Di situ ada di menu ya. Nah, kemudian saling menghargai. Nanti pasti satu kali bilang, kira-kira ada yang mau menambahkan itu tidak keyakinan kelas kita. Jadi ketika selama pelajaran itu, maka kita harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran, setiap hari itu boleh kita buat keyakinan kelas yang sifatnya tidak mengikat. Nah, pembentukannya bagaimana? Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan banyak sampai 20, 30, pening mogen-mogen ingin. Saya guru kita pun pening.
Terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal saja. Dan selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ada yang disebut dengan keyakinan kelas, ada di sekolah. Nah, keyakinan sekolah saya bilang tadi, kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita sepakati bersama, ya, kita tanda tangan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sederhana, Bapak Ibu, dari kelas 1. Boleh? Untuk kelas 1, untuk kelas 5, boleh setiap pelajaran kita buat. Ya, anak-anak kita buat apa ketentuannya? Keyakinan kelas kita hari ini ya. Tidak perlu selama pelajaran kalau diikuti dengan tertib, itu boleh. Nah, di sini keyakinan kelas 1. Boleh Bapak Ibu, kita melibatkan anak-anak sehingga mereka berpikir. Nah, ini keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kita sepakati bersama ini. Kita dapat sampaikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak kita boleh lihat siapa lagi kira-kira yang bisa mau menambahkan apa sih keyakinan kelas yang kita lakukan ketika pembelajaran ini. Ini boleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia di modul sertifikat 4 ini. Nah, jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Tadi dikatakan apakah itu dia tindakan yang bersifat positif ataukah dia bersifat negatif, yang jelas dia memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi semuanya kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi maupun negatif maupun positif, pada intinya mereka ingin memenuhi kebutuhan dia. Cuma kita tidak tahu. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal. Mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya? Kita bertanya, kenapa Doni kamu melakukan hal itu? Nah, kita lihat di sini. Nah, apabila jawaban Doni itu ditanya oleh guru itu adalah karena dia lapar tadi, maka dia kebutuhan bertahan hidup di sini. Di 5 kebutuhan pokok dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian ada kebebasan di sini, ada kebutuhan dasar manusia kebebasan. Jika Doni itu menjawab dia merasa bosan dengan bekal yang makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang itu ya sama terus seminggu itu bekal, maka dia bosan, dia merasa nak makan yang lain pula, makanya dia mesti ngambil bekal kawan. Jadi ada kebutuhan dasarnya buat kebebasan di sini, kebutuhan akan pilihan. Nah, kemudian ada penguasaannya di situ Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, merasa hebat ya. Nah, ini apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin di sekolah-sekolah ada yang namanya anak malak-malak ya, Ibu ya, minta duit dengan kawan palak. Pernah itu kejadian? Mungkin di sekolah itu ada ya. Itu artinya dia ingin menguasai, ingin jadi penguasa. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kesenangan di sini. Jadi dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman yang besar, maka dia ingin kebutuhan dasar manusia dia akan kesenangan karena dia suka ngambil, dia suka melihat wajah kawan.
Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami kita sebagai seorang guru. Di mana posisi ini, jadi posisi kita itu berada di posisi yang mana? Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama merefleksikan kita berada di posisi yang mana sebenarnya. Apa saja daripada 5 posisi kontrol di sini? Nah, di sini dikatakan oleh D. Gosen dalam bukunya Restitusi Rector Studying School Disiplin pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah hukum. Apa itu? Siapa itu menghukum? Bagaimana melakukan hukum itu? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Langsung dia nampak apa? Habis. Karena sekarang nggak boleh Bapak Ibu, mati gitu. Kemudian maupun verbal ini berupa kata-kata menyakiti, ya, baik mudah sedih, singgung, mudah kan? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya berkata, ikut aturan saya, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu mengikuti cara dia. Nah, pada sekarang Bapak Ibu tidak boleh lagi kita mengajari mengikuti cara kita. Nah, oleh karena itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu dia adalah menuntun, kemudian dia adalah mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian harus berpihak kepada murid, kemudian penanaman murid pekerti. Nah, di situ Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut suara, tapi menusuk. Ya betul ya? Suaranya lemah lembut tapi menusuk hati. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kebingungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kata-kata yang biasanya keluar dengan pembuat rasa bersalah ini biasanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya kemarin pun pernah begitu. Ketika saya mengajar dalam kelas, anak murid saya marah, anak murid saya bermain. Ibu saya, Pak kecewa nih kan? Betul. Saya bukan itu, saya pernah Pak kecewa nih kan? Kalau nanti kalian memang sifat kalian seperti ini, nanti masuk guru lain saja ngajar kalian. Nah, itu sama juga kita membuat rasa bersalah. Jadi murid itu nantinya dia merasa dirinya bersalah, dia telah mengecewakan gurunya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian di sini ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, maka akan berkata, ayo bantulah Pak demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya daripada posisi teman ini Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu ini guru saya, atau saya pikir Bapak Ibu ini teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan hal lain yang akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lain.
Jadi kalau guru yang A itu ya boleh tidak ikut, nanti ada guru lain tenang. Nah ini hal yang negatif kalau kita menempatkan pada teman. Yang selanjutnya pemantau Bapak Ibu. Nah pemantau ini berarti mengawasi. Nah pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagian orang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan pemantau itu adalah peraturannya apa? Kamu tahu ada peraturannya apa? Nah, kan? Sering. Apa yang telah kamu lakukan? Kalau ada yang melanggar peraturan nanti datang. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nah, gitu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, ada catatan, ada data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon tadi. Ada stimulus respon, kemudian sampingnya ada restitusi. Itu ada yang dikerangnya tadi dari banyak yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir posisi kontrol, yaitu manajer. Nah posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki kesempatan di posisi teman maupun pemantau. Artinya seorang manajer itu dia sudah memiliki keterampilan pada posisi teman atau pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali lagi kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Maka di sini Bapak Ibu, arahnya tetap kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Nah, di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Tadi ada kebutuhan dasar manusia tadi, dikaitkan di situ, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, jadi seorang manajer itu biasanya dia akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa kita itu hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini yang harus kita pahami daripada penerapan budaya positif di sekolah ini. Inilah binaan Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan ini, insyaallah. Nah, segitiga restitusi ini adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pada intinya sudah menerapkan ini. Saya yakin Bapak Ibu. Cuma kita tak tahu, oh ini restitusi sebenarnya. Begitu. Saya yakin semua pasti. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuan daripada segitiga restitusi dosen 2004. Nah, kenapa disebut dengan segitiga? Ya, karena dia ada terbagi daripada tiga proses. Bapak Ibu ya. Yang pertama di situ adalah validasi tindakan yang salah. Di sini bagaimana sih kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena dia ada tiga. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya bagaimana? Tentu, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif
mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kalau kalian tanya seperti itu termasuk daripada dasi tindakan yang salah. Kemudian juga ada yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kemudian ada yang proses selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, kalimat dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, ini contoh kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Saya harap mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini ketika anak kita melanggarkan peraturan atau keyakinan jelas yang sudah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan lampirkan beberapa sebuah video yang berkaitan tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus. Mari kita simak Bapak Ibu. Jaringannya deh. Ya pasti kamu marah ya. Oke. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana sih cara penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi berbagai kasus
yang sering terjadi biasanya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas di sini, ya. Jadi pada dasarnya dari segitiga bertujuan itu untuk mengubah identitas anak tadi. Identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan di situ. Nah, ini dia ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalau sering kita, kadang saya yakin, ya, saya yakin bahwa kita sudah melakukannya. Nah, ini kalau ada kita sering melakukan ini, sering berkata seperti ini, berbuat salah itu tak apa-apa. Tidak ada manusia yang tak sempurna. Saya juga, ibu juga kemarin pernah beberapa macam itu, kan gitu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Bapak atau ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah. Artinya bapak, ibu tak fokus pada kesalahan kamu, tapi ibu mau tahu alasannya berbuat seperti apa. Kamu berhak merasa begitu. Tadi pada cerita tadi kan, kamu berhak marah. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalau kita sering berkata begini, maka kita sudah langsung kita sudah menjalankan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, kemudian ada yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon tadi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin, nah, ini Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang biasanya sering kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dalam memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan di sini. Oh, belum ya? Oh, ini yang menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya berhubungan dengan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini kita kaitkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, penting untuk menanamkan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa yang mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah dalam penerapan budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu sebagai seorang guru, kita semua harus menciptakan suasana nyaman, aman, dan tentram baik di lingkungan sekolah, di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu harus nyaman, anaknya harus nyaman. Jangan sampai anak tuh masuk kelas takut. Nah, itu yang bagus. Artinya tidak ada budaya positif. Dia kita terapkan. Nah, pendidikan dan pembelajaran harus selalu berhambakan kepada anak sesuai kebutuhan anak. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Artinya apa? Dan tadi dikatakan bahwa pada pandangan daripada PNJ Utara, anak itu adalah subjek, bukan objek, Bapak Ibu ya. Kalau objek artinya anak itu bisa kita yang paham cakap ya, kita bisa bentuk dia sesuai kita tarik mau kemana ini. Itu artinya kita menempatkan posisi kita anak itu sebagai objek. Pada intinya anak itu adalah subjek, artinya dia memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki kebutuhan dasar sesuai. Kemudian dia memiliki hak
yang tadi dengan posisi kontrol yang tadi. Dia artinya dia berhak untuk mempertahankan apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, ya jadi pendidikan dan pembelajaran Allah selalu berhambakan kepada anak. Dan sebagai seorang pendidik itu harus bijak. Kita sebagai pendidik itu harus bijak dalam menangani berbagai kasus anak dengan penerapan segitiga restitusi. Sehingga terciptalah pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Ini dia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, pluralistis, dan mandiri. Bapak Ibu, terakhir ada beberapa pantun ingin saya sampaikan. Pergi ke hutan, masuk ke rai, ke pail, membawa parang, memanjat pohon rambutan. Apa kerja dengan sepail memanjat pohon rambutan. Sekian sudah presentasi ini saya, lebih dari kurang saya mohon maafkan. Anak dari pergi dulu memancing ikan pakai baju kebaya. Kalau ada pertanyaan yang malu-malu, silakan angkat tangan. Mau apa ya? Jangan lupa sebutkan nama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk kita. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Ya, kepada Ibu Siti Nurmaidah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama Siti Nurmaidah. Saya mengajar di kelas 2. Mohon izin Pak Ahmad Iskandar. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, penerapan untuk anak kelas 2. Jadi kan nanti kan ini kan biasanya kan musyawarah nih bukan anak. Ayo anak-anak sebelum belajar kita bikin keyakinan kelas dulu. Nah, kita jelaskan lah keyakinan kelas itu contohnya seperti ini loh misalnya. Pertama misalnya belajarnya happy atau senang, oke satu. Nanti misalnya kita punya keinginan dan panggil ke anak-anak. Yang kedua, anak ibu maunya seperti apa? Nah, menanggapi anak yang kadang-kadang jawabannya nyeleneh, kan ada yang pasal. Nah, kan gitu. Nanti tentu kita kasih pula solusi. Jadi yang mau saya tanyakan ke Pak Abang, kalau kita tadi nak tengok video tadi, itu bangsa anak SMP. Jadi begitu ditanya kenapa begini, kenapa begitu dia jawab terus. Tapi beda sama anak yang kadang-kadang kelas 2 SD dia punya masalah. Nanti kita tanyakan kenapa anak dia diam aja, dia nak menyampaikan apa? Nah, jadi keyakinan yang pertama, bagaimana cara kita untuk meluruskan anak yang kadang-kadang nyeleneh keinginannya itu yang pertama. Yang kedua, trik untuk melempar keyakinan keras ke anak itu biar dia tuh tak nyeleneh gitu loh. Tak menyimpang dari dengan apa yang diinginkan. Gitu deh ya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa pertanyaan Ibu Siti Nurmaidah ini. Kemudian berganding-ganding buta-buta tentang keyakinan kelas. Siap. Baik, saya coba menjawab. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa tentang keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini boleh kita buat setiap mau pembelajaran, ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Diti tadi, ya anak-anak kita buat keyakinan kita kelas dulu ya. Keyakinannya apa? Satu, Ibu buat nih. Satu, belajar dengan happy. Setuju ya semuanya? Ayo, artinya dalam pembelajaran ini kita belajar happy. Kemudian ada anak yang lain. Anak yang lain ini dia contohnya membuat pernyataannya nyeleneh. Asal. Nah, akhirnya kita kembalikan kepada kawan-kawan kita. Kita ambil yang positif dia jelas kalimatnya positif. Positif kemudian pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kuncinya adalah ada kalimatnya positif, kemudian ada nilai kebajikannya di situ. Ada perlu digarisbawahi Bapak Ibu, nilai kebajikannya. Ketika ada keyakinan kelas itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang menurut kita ini berdampak positif tidak pada situ aja yang kita pakai. Kan gitu. Jadi intinya kuncinya adalah kalimatnya positif, kemudian ada nilai kebajikannya, ada nilai pembelajaran kebajikannya yang mengarah pada
profil pelajar Pancasila tadi. Yang membuat anak itu kreatif, benar-benar. Tapi kalau memang kalimatnya nyeleneh, jadi nggak usah kayak gimana ya, kalau tidak ada nilai kebajikannya. Saya rasa seperti itu, Ibu. Kemudian pertanyaan keduanya apa ya? Tips and trick. Oke, tadi iya tentang segitiga institusi. Oke, tadi video yang saya tampilkan tadi adalah segitiga contoh video bagaimana menerapkan segitiga di tingkat SMP. Yang kalimatnya juga mungkin sudah dewasa. Oke, bagaimana cara penerapannya kepada peserta didik yang masih bawah, belum paham? Yang kalau kita tanya dia, ya. Nah, artinya di sini, Bapak Ibu, artinya pada segitiga institusi tadi, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, pada intinya adalah dia walaupun tiga institusi, tapi tidak semuanya harus kita fokus kepada tiga-tiganya di situ. Iya. Yang intinya adalah kita bagaimana tujuannya tadi mengubah anak tadi yang dalam proses gagal menjadi pribadi yang baik, yang sesuai berkarakter. Kita tahu bahwa dia melakukan sebuah adalah karena kesalahan gagal. Maka kalau umpamanya kita tanya, anak ini pada intinya dia tidak tahu, ditanya ya udah kita tujuan kita bagaimana? Kita mengacu pada tujuan kita mengubah dia. Artinya kita beri pemahaman. Kita beri aja pemahaman bahwa ini tidak baik ya. Kan begitu ya, Bu ya? Saya rasa seperti itu. Jadi segitiga institusi itu kita kembali aja pada tujuannya. Jadi mengubah anak tadi yang tadinya bersikap negatif kepada arah positif sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ya kita berikan pemahaman saja sesuai kita sebagai bagaimana cara kita memberi pemahaman kepada peserta yang masih butuh kasih sayang. Yang jelas pada kelas 1 atau kelas 2 itu yang jelas mereka itu pasti butuh disayang-sayangnya. Beda dengan anak SMP. Jadi saya rasa begitu, Ibu. Jadi yang tadi tiga institusi ini, ketika kita menghadapi masalah pada anak itu, kita masukkan semua tiga-tiganya, tetapi kita sendiri yang mengarahkannya. Nah, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, yaitu tugas guru itu salah satunya adalah menuntun. Jadi menuntun di sini bagaimana? Menuntun mengarahkan peserta didik kita itu ke arah-arah yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Kita mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Saya rasa seperti itu Ibu Siti Nurmaidah. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan jawaban, tapi nanti kita sama-sama belajar lagi, kita cari lagi masalahnya, Bu, solusinya. Terima kasih. Ya, masih lagi Bu. Ini yang berikutnya untuk prestasi akademik. Jadi nanti untuk yang akan datang, saya berharap tuh nanti sekolah kita punya komit gitu. Komit itu di sini. Seandainya memang di peraturan tidak ada lagi namanya perankingan, nah itu betul-betul sekolah komit dengan satu peraturan bahwa tidak ada yang namanya kita buat rankingan misalnya. Tak ada yang namanya juara 1, 2, 3 sampai 10 besar. Kesepakatan bersama, jangan nanti pas ke depan kelas ini mengeluarkan ini, kelas ini tidak gitu. Jadi maksud inginnya intinya komit. Cuma itu ya Pak Bang. Nah, jadi sambil nyampe, tapi kalau kita tidak komit, kita maunya ada prestasi, ada perankingan, kita tetapkan ada perankingan. Seperti itu. Peraturan sekolah juga secara teknis. Kesempatan untuk menyampaikan aja. Bawakan tadi kan biar sama Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Nurmaidah atas tanggapannya. Memang tadi pada berbicara tentang ranking peringkat tadi sudah disampaikan bahwa penghargaan itu adalah bentuk hukuman. Jadi itu saya berikan pada hak prerogatifnya daripada pihak sekolah. Semoga menarik satu komitmen bersama dalam bentuk keyakinan sekolah. Mari kita sama-sama untuk kuat keyakinan sekolah. Jadi jangan sampai nanti ada satu yang buat ranking dan satu tidak.
Jadi pada intinya saya sudah sampaikan bahwa dalam modul studi IPA ini yaitu penerapan budaya positif. Salah satunya adalah hukuman atau penghargaan, itu merupakan salah satu hukuman. Jadi ataupun cara pengaplikasiannya nanti di sekolah itu silakan bicara di belakang layar. Saya rasa seperti itu saya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita adakan rapat-rapat. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Nurmaidah, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kita semua, terutama untuk narasumber dari Ibu Siti Nurmaidah yang telah memberikan pertanyaan dan saran. Selanjutnya mungkin ada saran dan masukan dari Ibu Ismawati Juliana atau Ibu Yusriana. Ya, kita mohon saran, masukan atau tanggapan dari Ibu Yusriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Yusriana, mengajar di kelas 1. Untuk tanggapan dari saya setelah aksi nyata dari Bapak Abang Iskandar mengenai modul 1.4 budaya positif, kami sendiri sebagai rekan guru dapat menerimanya dengan jelas. Ya, mudah-mudahan depannya kami semuanya akan menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan. Saya rasa itu saja tanggapan saya hari ini. Sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi seperti biasanya, Ibu Katina, Pak Sapini, ada tanggapan? Ibu Ismawati, Bu Amelia. Iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustini, guru kelas 6B. Tanggapan dari saya mengenai aksi nyata dari Bapak Abang Iskandar modul 1.4 mengenai budaya positif. Kami mungkin rekan guru di sini sudah sangat jelas ya Pak ya. Yang awalnya kami tidak mengetahui tentang segitiga restitusi, bukan yang kesepakatan bersama keyakinan kelas. Yang awalnya mungkin yang ditahu hanya tata tertib kelas, mungkin sekarang sudah mengetahui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, jadi tentu dari aksi nyata Bapak ini kami ya sudah tahu dan insya Allah kami ibu-ibu di sini akan menerapkan, insya Allah akan menerapkan. Terima kasih kepada Bapak Abang Iskandar, sukses selalu. Terima kasih kepada Pak Amelia. Satu lagi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak ya, mau sebagai motivasi juga bagi calon guru penggerak kita. Terima kasih. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Pak Abang Iskandar telah menyampaikan modul 4.1 1.4 yaitu berkenaan dengan budaya bersih sekolah. Dari pengamatan kami, Pak Abang telah menyampaikan cukup memuaskan, meyakinkan pesertanya. Begitu juga dengan peserta nampak menanggapi agak-agak serius, betah di ruangan, terus ditemukan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan memang yang harus kita buang. Jadi ada hal-hal yang baru yang perlu kita benahi di sekolah. Seperti Ibu Titik menyampaikan kebiasaan kita yaitu dengan peringkat kelas. Mudah-mudahan nanti sepakat kita dalam rapat, mungkin nanti akan diteruskan ke wali kelas, wali murid. Mudah-mudahan
mereka nanti akan tahu bahwa begini, tidak begitu lagi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada Pak Abang, terus maju, mudah-mudahan cepat menyelesaikan modul-modul berikutnya. Kepada peserta, mudah-mudahan tetap kita terapkan ilmu yang kita dapat dari Pak Abang di kelas masing-masing. Terima kasih kepada Pak Abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 002 Singkep yang telah memberikan masukan, saran maupun motivasi bagi calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang kami banggakan, dengan berakhirkan sesi pertanyaan, sesi saran dan pendapat tadi, maka berakhir pula kegiatan seminar yang dilaksanakan Pak Abang Iskandar sebagai aksi nyatanya modul 1.4 dengan tema budaya positif. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam lingkungan di kelas, di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin dari rangkaian acara yang saya awali tadi terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.